Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wad-dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa kurbi wa sawabi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa arda as-sayyid al-imam al-kutub Abul Mawahib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i al-Misri al-ma'ruf bi Imam Asy-Sya'rani. Kitab Tanbihul Mukhtarin awakhirul qarni al-ashir ala ma khalafu fi salafuhumut tahir. Ini kitab Tanbihul Mukhtarin, tanbih pengingat, teguran al-mukhtarin buat orang-orang yang melampaui batas atau orang-orang yang lalai. Awakhirul qarnil ashir, ini cerita buku kisah ini digambarkan pada zaman beliau Imam Asy-Sya'rani, yaitu pada 10 abad yang lalu. 10 abad, 1 abad 100 tahun. Berarti kalau dari awal Hijriah berapa? 10 kali 100 berapa? 1000 tahun Hijriah. Sekarang udah 1443, berarti 443 tahun yang lalu Imam Sya'rani hidup. Nah, ini menceritakan zaman beliau. Nah, sekarang ngena nggak di zaman kita? Di zaman beliau aja udah kacau, apalagi zaman akhir zaman, Masya Allah. Tapi setidaknya ini menjadi landasan bahwa cerita salafuna soleh di sini semoga menjadi ibroh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala min akhlak salafis soleh radhiyallahu anhum. Ya sambil minum, ngopi, makan tuh, rotinya nggak apa-apa. Di antara akhlak salafuna soleh, semoga Allah meridhoi mereka semua, mulazimatul kitab wa sunnah, yaitu selalu melazimkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi hidup para salafuna soleh itu nggak jauh tindak tanduknya dengan Quran dan Sunnah. Sama persis sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kaluzumi zilli lisyakhis, sebagaimana lazimnya bayangan bagi manusia. Jadi manusia dibayang-bayangi dengan Quran dan Sunnah seperti bayangan manusia. Kemanapun berada selalu ditemani dan dibayang-bayangi oleh bayangannya. Bisa begitu? Bisa nggak? Ke pasar ada Quran dan Sunnah dibayangin kita. Susah. Ke Ancol, ya ke Bali dibayangi Quran dengan Sunnah. Bisa? Ya, insya Allah. Jadi kata Imam Sya'rani begitu. Salafuna soleh gitu. Selalu dibayang-bayangi sesuai tuntunannya dengan Quran dan Sunnah. Wala yatasoddaru ahaduhum, dan tidak terbesit di dada mereka lil irsyad, untuk memberi petunjuk, ya, untuk memberi irsyad. Jadi salafuna soleh tidak terbesit di hati mereka kecuali illa ba'da tabahurihi fi ulumi syariah al-mutahharoh,
kecuali setelah mendalami ilmu syariat yang suci. Kecuali ilmu syariatnya sudah hatam. Belajar ilmu syariatnya udah hatam, udah bab toharoh sudah selesai, bab puasa selesai, dia paham, bab nikah selesai, bab haji selesai, umroh selesai, bab buyu selesai, bab kisos dia selesai, dan bab-bab fikih lainnya ya sudah selesai semua dipelajari. Bihaitsu yatla ala jami adilatil mazahib al mundarrasah wal musta'malah. Sekiranya nampak pada seluruh bukti-bukti dalil mazhab yang dipelajari dan yang juga dipakai. Artinya mereka sudah memahami ya daripada mazhab-mazhab yang dipakai oleh kalangan muslimin. Jadi dia paham perbedaan mazhab fikih Syafi'iyah, Hambaliyah, Malikiyah dan apalagi satu lagi Hanafiyah ya. Mereka bisa membedakannya pendapat-pendapatnya, itu luar biasa sekali ya. Kalau kita kan orang awam cuma paham mazhab Syafi'i doang, betul. Tata cara sholat Syafi'i doang, nggak tahu bagaimana mazhab yang lain. Kenapa? Karena belum dipelajari. Satu aja susah, apalagi memahami 4 mazhab ya. Makanya tuh saya punya kitab namanya Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah. Nah, itu kitab Rahmatul Ummah itu perdebatan antara 4 mazhab tentang syariat Islam ya. Nanti dah insya Allah lain kali ya kita sentuh itu kitab ya, kita baca. Wa yasir yaqtul ulama fi majalisil munazirah bil hujat al qatiyah. Maka jadilah ya para ulama bisa memotong majlis-majlis yang ada bil hujat dengan argumen al qatiyah yang pasti, awir rajih yang paling kuat, al wadihah dan jelas. Wa katabal qaum masyhunah bidzalik kama yazar min aqwalihim wa af'alihim. Sebagaimana yang telah ditetapkan tuduhan akan hal itu, sebagaimana yang telah nampak dari ucapan mereka dan perbuatan. Jadi di zaman itu juga udah banyak bid'ah-bid'ah ya. Dan sering sekali para ulama-ulama soleh, salafus soleh mendebatkan mereka semua. Sampai kekok mereka semua ya. Kayak mana dulu almarhum al-maghfurlah Said Muhammad Al-Maliki itu mendebatkan para Wahabi-Wahabi Mekah itu ya, sehingga Said Muhammad ditaruh di satu ruangan untuk diajak debat oleh golongan Wahabi ya. Di satu ruangan beliau dikelilingin sama orang-orang Wahabi, dan beliau sengaja Said Muhammad bawa rekaman. Ini saya dapat cerita dari murid-muridnya. Ditaruh itu rekaman di kantongnya, di sakunya. Setelah didebat-debatin semuanya keluar, ternyata rekamannya nggak bunyi, rusak. Ternyata di dalam ruangan itu ada penyadap. Oleh karenanya setelah beliau pulang ke rumah, yang didebatin dan apa yang dijawab itu ditulis oleh Said Muhammad Al-Maliki sehingga menjadi satu kitab. Nama kitabnya Mafahim Yajibu Antusohah. Itu beli itu kitab, bagus. Pemahaman-pemahaman yang wajib yang kamu luruskan, yang kamu benerin. Ya, jadi buku itu adalah perdebatan Said Muhammad Al-Maliki kepada para Wahabi di Mekah. Waqad kana Sayyidu Taifah adalah tuan At-Taifah ya, negeri Taif. Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid, Imam Junaid, dikenal dengan Imam Junaid ya. Ulama sufi yang tersohor juga. Nama aslinya bin Muhammad Abul Qasim. Radhiyallahu an yaqulu, beliau berkata, kitabuna hada, kitab kita ini, yakni Al-Qur'an, sayyidul kutub wajmauha, yaitu Al-Qur'an adalah tuannya para buku dan paling baik. Jadi Al-Quran itu tuannya para buku dan kitab yang paling baik.
Wa syariatuna, dan syariat kami ini audahu syara'i wa adaqquha, paling jelasnya aturan agama syariat dan paling akurat. Coba kalau kita melakukan perbandingan agama, ritual-ritual mereka itu kebanyakan nggak masuk akal. Ritual mereka kebanyakan nggak masuk akal. Ya mohon maaf, ini kan bicara di forum umat Islam nih ya. Ya, contohnya misalkan kan nggak masuk akal kalau kita menyembah sesuatu yang kita buat seperti dari semen, dari patung ya. Secara logika kan itu nggak masuk akal ya. Ketika dipinta alasan dan dalilnya, mereka benar-benar kebakaran jenggot, nggak bisa jawab ya. Begitu. Jadi syariat kami ini yang paling akurat ya. Kalau ditanya alasannya apa, ada jawabannya. Kalau orang mereka kan nanya, Tuhannya umat Islam tuh kagak ada, ngapain nyembah apaan dia, orang kagak kelihatan, kagak ada tuh. Tahu nggak ente pertanyaan itu? Aneh sering dengar ya sama orang-orang non muslim ngomong begitu ya. Nyembah apa, dia nyembah tembok begitu katanya. Dikatain kita ya, cuma jangan balik ngatain, kagak boleh ya. Ya kita tetap jaga inian kita, toleransi kita tinggi aja ya. Sampai mana tadi itu? Wa thariqatuna, dan thariqah kami ini, yakni thariqu ahli tasawuf, yaitu thariqah atau jalannya para tasawuf, musayyadatun bil kitabi was sunnah, itu didasari dengan Quran dan sunnah. Jadi sungguh salah besar orang yang menuduh kalau kita bertasawuf itu kafir. Sebagian orang Wahabi itu menganggap orang yang belajar ilmu tasawuf itu murtad katanya. Iya, ya. Karena terlalu meremehkan dan menggampangkan syariat, kata dia begitu. Faman lam yaqra'il Quran, maka barang siapa yang belum baca Quran, wa yahfazi sunnah, dan menjaga sunnah, nih kayak kita begini jarang-jarang baca Quran dan menjaga sunnahnya nih. Wa yafham ma'anihima, dan belum paham makna keduanya, makna Quran yang hakiki, hakikat Quran dan juga hakikat sunnah, la yasih al-iktida'u bih, maka enggak sah untuk diikutin. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, dan adalah Imam Junaid berkata, mana zala minas sama, enggak turun dari langit ilmu, wa ja'alal haqqo ta'ala, dan dijadikannya oleh al-haq yang maha tinggi, li ghairi nabi ilaihi sabilan, untuk selain nabi kecuali baginya jalan, illa wa ja'ala li fihi hazzon wa nasiba, dan dijadikan untukku hazzon, keuntungan, wa nasiban, dan bagiannya jua begitu ya. Jadi setiap para nabi ada jalannya masing-masing untuk menuntun umatnya. Begitu juga Imam Junaid, dia punya hazzon wa nasiba. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul li ashabi, adalah beliau berkata kepada teman-temannya, lau ra'aitum rajulan, andai kata kalian melihat seseorang, qatarabba fil hawa, dia melayang-layang di udara, fala taqtadu bih, jangan ikutin. Ente ngelihat orang bisa melayang di udara, jangan ikutin. Dia bisa jalan di atas air, jangan dulu ikutin. Bisa ngeluarin duit dari kantongnya, jangan ikutin ya. Kecuali Pak Yunus ngeluarin duit dari kantong baru percaya ini. Mau beliin rokok soalnya. Lalu baru tahu kencang banget bar. Ya. Misalkan bisa ngegandain duit gitu bahasanya ya. Jangan dulu ikutin ya. Tukang sulap diikutin ya. Tukang sulap mah tukang tipu. Hatta tarau sonahu indal amri wan nahi, kecuali kamu melihat terlebih dahulu si fulan itu apakah dia menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Lihat kehidupannya sama enggak dengan Quran dan sunnah, bagus enggak ketakwaannya kepada Allah ya.
Wa yatalaqqaf minhu kalimatin fil fana wal baqa, dan kadang-kadang dia mengambil atau melontarkan kalimat-kalimat bicara tentang Allah, tentang fana. Wah, jago banget ngomong Allah. Allah tuh fana, begini tentang fana, wal baqa, dan tentang kekekalan Allah, ya. Washhadhu mimma la yushhadu lahu kitabun wala sunnah, dan dia tidak mempunyai kesaksian dengan Quran dan sunnah. Summa yalbis lahu jubbah, tapi dia pakai jubah. Wa yurakhilahu azabah, dan dia juga pakai udang-udang yang tebal banget, ya. Udah pakai gamis, pakai jubah, pakai udang-udang, luar biasa. Ada gak? Bisa gandain duit dia, bisa terbang di udara, bisa berdiri di atas pohon, ya kan? Nah, iya, luar biasa, bisa jalan di atas air, pakai jubah, pakai udang-udang, ya. Summa yusafir ila biladir Rum masalan. Kemudian dia pergi ke negeri Rum. Negeri Rum itu negara Romawi, ya. Dia pergi ke sana. Wa yazharu samad, dia terkenal bahwa dia orangnya pendiam. Walju, menahan lapar, suka puasa. Fayatlubu lahu murataban, tapi dia mencari muratab, kedudukan. Au mamsuhan, atau dispensasi, ya. Wa yatawasal fi zalika bil wizara wal umara, dan dia menyambung diri kepada para menteri dan para hakim, mendekatkan diri kepada pemerintah. Farubbama rattabu lahu syai'an, mungkin pula mereka mencari sesuatu. Fayasiru yakuluhu haraman fi batni, maka jadilah yang dia makan itu haram. Fi batnihi, di perutnya. Likaunihi ittakhadahu binau'in talbisun 'alal wulah, karena dirinya telah menjadikan atau mendekatkan diri kepada para pejabat. Kan harta pejabat itu sebenarnya enggak jelas, ya. Apalagi yang korupsi, benar-benar hartanya enggak jelas. Kalau ente makan dari harta mereka, maka sungguh ente telah makan yang haram. Woi, kalau diundang nih sama ya, dikasih duit 100.000, mau nggak? Woi, mau nggak? Nih zaman politik nih dikit lagi, ya. Pilpres, mau nggak? Lumayan cepet ya. Susah juga ya. Ini pilpres dikit lagi nih. Sungguh harta mereka kebanyakan harta yang kurang jelas, ya. Wa'tiqdahum fisilah, dan mengikuti mereka, ya. Wa qad dakhala alayya, dan telah masuk kepadaku syakhsun, seseorang, minhum, di antara mereka. Fasara yahudu bi ghairi ilm, maka jadilah mereka mengajak debat kagak pakai ilmu. Wala zauq, dan perasaan, fil fana wal baqa, bicara tentang fana dan baqa, tentang akidah, ya. Wa ma'ahu jamaah, dan bersamanya kumpulan orang, ya takidunahu, yang dia ikutin. Fawazobani ayaman, kemudian dia memohon kepadaku suatu hari. Fakultu lahu yauman, maka aku berkata kepadanya, akhbirni an syurutil wudu wassalah mahya. Coba ditanya sama Imam Junaid, coba kabarin saya apa syariat wudu, apa syarat wudu dan sholat. Sama Imam Junaid ditanya tuh sama orang yang alim, orang yang bisa terbang itu. Coba kasih tahu saya apa syarat-syarat wudu dan syarat sholat. Tahu nggak syarat wudu? Woi, tahu nggak syaratnya wudu? Tahu gitu ya. Syaratnya sholat tahu nggak? Enggak. Waduh, kacau. Ya. Faqala li, maka berkata dia kepadaku, ana ma qara'tu fil ilmi syai'an, saya enggak baca satu ilmu apapun. Faqultu lahu, maka aku berkata, kata Imam Junaid, ya akhi, wahai saudaraku, inna tasihal ibadah, bahwasanya keabsahan ibadah ala zahiril kitab wa sunnah, berdasarkan zahir kitab dan sunnah. Amrun wajibun, perkara wajib, bil ijma, secara sepakat ulama. Waman lam yufarrik bainal wajib wal mandub, siapa dia enggak bisa ngebedain antara wajib dan sunnah, wala bainal haram wal makruh, dan di antara haram dan makruh, fahuwa jahil, maka dia bodoh, kata Imam Junaid. Dongo katanya.
Wal jahil la yajuz iktida'u bih, dan orang dongo nggak boleh diikutin kata Imam Junaid. Karena dia nggak paham syariat, jangan diikutin. Ya. Meskipun dia bisa terbang melayang ke udara, meskipun dia bisa jalan di atas air. La fitoriqi zohir, juga nggak boleh diikutin di jalan zohir. Wala fitoriqil batin, dan juga nggak boleh diikutin torikoh batiniyah. Fakhorosa, maka dia diam. Walam yurat jawaban, dan dia nggak ngebalik jawab. Bengong dia. Ya. Summa in kito'ani, kemudian dia pergi dariku. Min zalikal yaum, pada hari itu. Wa kana qad da'abani syarron min su'i adabi, dan dia sungguh telah mengilhamiku bahwa kejelekannya itu dari jelek adabnya. Fa'arohan ya Allah minhu, maka Allah Subhanahu wa taala menghiburku akan itu, ya. Wallahu alam bisawab. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil daripada cerita Imam Junaid menghadapi orang apa nih? Ini julukannya apa nih? Orang dongo ya? Maghrub. Yang ngaku-ngaku wali, ya nih cocok nih, yang ngaku-ngaku wali, cara ngadepinnya begitu. Ente sesuai nggak dengan syariat gitu aja. Tanya aja, masyurutul wudu wassalah, apa syarat wudu? Kalau dia bengong, nah jangan diikutin. Iya, ya. Ini kalau syekh ya, syekh besar ya. Kalau si Akbar ditanya nggak tahu ya wajar, betul. Orang belum belajar dia, ya bara. Kecuali dia seorang syekh besar, ditanya nggak tahu, jangan diikutin dulu. Dia harus mendalami ilmu syariat terlebih dahulu. Ya Rabbana tarafna wa annana ashrafna halal.